Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Karena sekarang kita ini cuacanya itu lagi nggak menentu. Lagi yang awalnya cerah, tiba-tiba mendung, hujan. Jadi kita harus lebih menjaga kesehatan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang cuaca, iklim, dan musim. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi cuaca, iklim, dan musim ini, kira-kira menurut anak-anak, bagaimana sih keadaan cuaca kita belakangan ini? Sering banget ya kita lihat nih di kelas yang tadinya cerah, di luar kelas tuh tadinya cerah, 10 menit kemudian jadi mendung, gelap. Sering ya kita lihat seperti itu. Nah, nanti kita akan membahas tentang cuaca, iklim, dan musim. Sebelumnya, kita akan mempelajari tentang kata tanya. Di semester 1 sudah pernah kita pelajari juga tentang kata tanya, yaitu kata tanya itu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa atau kenapa, dan juga bagaimana. Atau kalau mau lebih cepat menghafal tentang kata tanya, bisa kita singkat jadi adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, fungsi dari kata tanya apa itu apa, Bu? Fungsi dari kata tanya apa yaitu untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan isi teks atau informasi. Jadi nanti misalnya ada informasi atau bacaan. Nah, itu kalau mau menanyakan sesuatu yang ada di informasi tersebut atau di bacaan tersebut, kita bisa menanyakan dengan kata tanya apa. Lalu ada di mana? Di mana itu untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa. Intinya di mana itu untuk menanyakan tentang tempat. Misalnya, di mana rumahmu? Berarti kan menanyakan tempat tinggal kita. Lalu ada kapan? Kalau di mana tadi menanyakan tempat, maka kapan itu menanyakan waktu. Waktu terjadinya sebuah peristiwa. Misalnya, kapan kamu berangkat ke sekolah? Nah, kita jawabnya tentu saja jawab dengan waktu. Misalnya, saya berangkat ke sekolah jam 7. Nah, itu kan waktu. Lalu ada juga kata tanya siapa. Kata tanya siapa untuk menanyakan orang-orang atau pihak yang terlibat. Jadi kalau siapa itu menanyakan tentang orang. Misalnya, siapa yang sedang belajar di kelas? Nah, yang lagi belajar di kelas yaitu seorang murid misalnya, atau ada nama orang gitu. Lalu kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab terjadinya sesuatu. Misalnya, mengapa Jennifer menangis? Nah, itu kan menanyakan tentang sebab Jennifer menangis. Misalnya, Jennifer terjatuh. Nah, jadi terjatuh itu adalah alasan Jennifer menangis. Jadi, mengapa digunakan untuk menanyakan sebab terjadinya sesuatu. Nah, yang terakhir yaitu kata tanya bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan proses terjadinya sesuatu. Misalnya, bagaimana cara membuat jus tomat? Nah, nanti kita akan menjawab dengan cara-caranya. Yang pertama, kita harus cuci dulu tomatnya, misalnya seperti itu. Nah, sekarang baru kita akan memasuki tentang cuaca, iklim, dan musim. Apa sih perbedaan cuaca, iklim, dan musim? Nah, di sini ada kata tanya apa? Apa perbedaan cuaca, iklim, dan musim? Nah, kalau cuaca merupakan keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dengan waktu yang singkat. Contohnya,
yaitu ada cuaca cerah dan cuaca hujan. Jadi kalau cuaca itu cenderung waktunya singkat. Misalnya siangnya cerah, panas, sorenya hujan. Nah, itu adalah cuaca. Lalu kalau iklim itu yaitu rata-rata cuaca yang terjadi untuk waktu yang lebih lama. Kalau cuaca itu tadi kan singkat ya, sebentar, waktunya singkat. Nah, kalau iklim ini terjadinya untuk waktu yang lebih lama. Nah, iklim ada dua, yaitu iklim tropis dan iklim subtropis. Kalau di Indonesia, kita itu beriklim tropis. Nah, lalu yang ketiga ada musim. Musim adalah rentang waktu yang di dalamnya terjadi fenomena cuaca yang cenderung dominan. Jadi, rentang waktu itu beberapa waktu lamanya, waktu yang di dalam waktu itu cuaca mana nih yang lebih sering terjadi gitu. Nah, kalau di Indonesia kan memiliki iklim tropis, yaitu kita mempunyai dua musim. Ada musim hujan dan musim panas. Nah, sekarang ayo kita coba untuk membaca teks bacaan perubahan cuaca. Cuaca saat ini memang mudah berubah. Hujan turun sepanjang hari. Saluran air tak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Saluran air tersumbat. Lingkungan pun menjadi banjir. Saat musim kemarau, panas matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Cuaca ini dapat memengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu, kita harus menjaga kondisi tubuh. Caranya yaitu dengan makan makanan yang bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur. Jangan lupa untuk beristirahat dengan cukup. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Kita jawab sesuai dengan teks bacaan yang tadi ya. Nah, di sini ada pertanyaan pertama, yaitu menggunakan kata tanya apa. Apa yang menyebabkan terjadinya banjir? Kita kembali lagi ke teks. Apakah yang menyebabkan terjadinya banjir? Yaitu, manusia sering membuang sampah sembarangan. Nah, karena manusia sering membuang sampah sembarangan, maka saluran air tersumbat. Jadinya banjir deh. Jadi apa yang membuat banjir? Apa yang menyebabkan terjadinya banjir? Yaitu kita membuang sampah sembarangan sehingga saluran air tersumbat. Pertanyaan kedua, di mana seharusnya kita membuang sampah? Di sini kan di teksnya manusia membuang sampah sembarangan. Seharusnya di mana sih kita membuang sampah? Tentu saja di tempat sampah. Lalu yang ketiga, kapan panas matahari terasa terik? Nah, kita lihat lagi bacaannya. Saat musim kemarau, panas matahari terasa terik. Berarti panas matahari terasa terik itu adalah saat musim kemarau. Nah, musim kemarau ini menunjukkan tentang waktu. Maka tadi pertanyaannya menggunakan kata tanya kapan. Lalu, siapa yang harus menjaga kondisi tubuh? Siapa kira-kira ya? Tentu saja kita semua. Nah, pertanyaan kelima, mengapa kekeringan melanda wilayah suatu daerah pada saat kemarau? Kita baca kembali. Ada di paragraf kedua, saat musim kemarau, panas matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Tadi pertanyaannya adalah, mengapa kekeringan melanda wilayah suatu daerah? Yaitu karena hujan tak turun hingga waktu yang lama. Jadi karena hujan gak turun-turun, akhirnya suatu daerah itu mengalami kekeringan. Nah, untuk pertanyaan terakhir yaitu bagaimana cara kita menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Nah, kita lihat di paragraf ketiga. Caranya yaitu dengan makan makanan yang bergizi, lalu berolahraga secara teratur, dan
beristirahat dengan cukup. Nah, seperti itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya ya. Sampai sini, kalau ada yang belum dipahami, boleh nanti tanya ke ibu. Boleh di WhatsApp, boleh juga bertanya langsung nanti. Selamat belajar, nanti akan ada tugas yang ibu kirimkan, silahkan dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.